kembali lagi bersama saya Om Silent dalam morning briefing pada tanggal 25 September 2023, tepatnya di hari Senin ya. Dan seperti biasa untuk pembahasan selama sepekan ke depan, dan kebetulan juga ini menutup minggu depan adalah minggu terakhir di bulan September, yang mana sejauh ini IHSG kita berhasil menembus angka 7.000, dan sebenarnya ini menjadi sinyal atau katalis yang positif. Nah, sebelum kita bahas requestan gitu ya, pertanyaan dari teman-teman ataupun kita bahas terkait pembahasan market, maka sebelum itu kita akan terlebih dahulu saya akan terlebih dahulu memberitahukan beberapa informasi yang ingin saya sampaikan di awal. Ya, kalau yang nggak mau informasi, teman-teman bisa skip ke pertengahan video ini. Pertama, ya, kita VVIP Silent Trader lagi promo 120.000 per bulan. Ya, promonya sampai 30 September. Buat yang tertarik, bisa chat ke Instagram saya, ke Telegram saya. Nanti link untuk sosial media kita semua saya infokan di channel YouTube video di bawah ini. Ya, lalu Om, saya nggak mau yang bayar, ada gak sih yang gratis? Ada banget. Ya, jadi kita akan opsi buat mungkin teman-teman yang baru join juga, kita komunitas yang selalu nyelenggarain opsi untuk yang gratis. Ya, cuman tentu ada beberapa syarat, tapi itu nggak susah. Ya, syaratnya teman-teman cuman perlu open MNC Sekuritas pakai kode sales OS8 gitu ya. Tradingnya di sana dan dapat VVIP seterusnya. Bisa berbulan-bulan, bisa lifetime. Kayak gitu ya. Jadi buat yang mau silahkan, teman-teman bisa buka Instagram kita dan cek-cek nih ya. Pertama adalah terkait program VVIP gratis, Anda bisa tonton highlight story kita di sini. Ya, sama baca terkait cara buka MNC Sekuritas, step-stepnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa dicek aja karena banyak banget info-info menarik yang ada di sana. Ya, jadi buat yang mau silahkan, mau berbayar mau gratis silahkan. Lalu ini sekedar informasi ya, ada IFTA Conference ya, mungkin saya udah share di beberapa sosial media kita, di beberapa konten bahwa IFTA itu adalah International Federation of Technical Analysts, singkatnya adalah asosiasi resmi internasional, ini internasional, yang isinya orang-orang hebat gitu ya. Salah satunya kalau Anda lihat di poster ini ada Mr. John Bollinger, penemu dari Bollinger Band ya, penemu dari Bollinger Band, yang mana seperti yang kita ketahui, wah ini sih paten banget. Dan beliau-beliau ini expert-expert akan hadir di Jakarta, yang mana kalau kita mau ikut ya teman-teman ya, kalau kita mau ikut IFTA yang 2023, karena ini pertama kali juga di Jakarta, harganya itu 950 USD atau kurang lebih 13-14 juta. Nah, dengan Anda bayar 13-14 juta, promo spesialnya ialah Anda dapat juga pelatihan dan uji kompetensi untuk Certified Technical Analyst, sama seperti yang saya dapat. Jadi kan saya itu juga Certified Technical Analyst dan juga Certified Securities Analyst, yang mana memang kalau Anda mau ikut secara terpisah itu bayarnya juga 12,5 juta. Jadi ibaratnya Anda buy one get one ya, bayar 13 juta dapat benefit 25 juta. Nah, buat yang memang hobi di pasar modal, hobi di bidang teknikal, dan sangat mengidolakan mereka-mereka yang ada expert ini selama 3 hari, mau info, mau dapat promo, bisa juga japri ke saya. Oke, so lalu tanpa panjang lebar kita langsung aja ke pembahasan ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya, Om, kenapa sih harus pakai MNC? Ya, karena MNC Sekuritas itu merupakan salah satu sekuritas yang ya saya udah approve lah. Jadi ketika saya bekerja sama dengan sekuritas, jujur ya, saya pribadi research gitu. Ada beberapa sekuritas yang selalu nawarin offering untuk pembukaan akun misalnya. Ya saya buka-bukaan aja, tapi sekuritas tersebut menurut saya nggak layak. Ya, dalam bukan nggak layak itu dalam tanda kutip, kayaknya sih nggak cocok nih. Saya mau sekuritas yang ketika saya kerja sama itu juga kasih benefit gitu, dan ya saya juga pakai. Ya salah satunya ialah TradingView, dimana mungkin kita TradingView selama ini yang di website ya, yang di website, dan mungkin ya delay kalau untuk saham Indo, dan indikatornya cuma 3, sedangkan ini indikatornya Anda bisa pasang sebanyak mungkin yang Anda mau. Ya, ini Anda bisa pasang sebanyak mungkin yang teman-teman mau. Gitu ya. Lalu kalau terkait untuk market sendiri, memang kalau kita perhatikan IHSG kita saat ini ya, saat ini memang berada dalam fase konsolidasi, yang mana udah mencoba untuk breakout. Ya, ini adalah satu hal yang
yang bagus menurut saya, karena market kita itu berhasil breakout secara konsisten ya, dan mungkin bisa 70% valid di atas 6950 atau di psikologis 7000. Yang mana kalau kita buka dari time frame let's say weekly-nya ya, kita bisa melihat bahwa IHSG ini ada tanda-tanda mau break. Cuman memang mungkin kita masih butuh validasi candle. Tapi menurut saya secara jangka menengah harusnya perlahan IHSG kita bisa sustain di atas 7000. Cuman mungkin ya habis naik 7000 besoknya merah dulu tipis baru nanti naik lagi. Jadi lebih kayak ke anak tangga lah. Ya memang didukung masih oleh beberapa sektor aja, dan ya mau nggak mau pilihan kita ialah kita riding ya, kita ikutin, kita following emiten-emiten atau sektor-sektor yang on track tersebut. Misalnya ada masih EBT, migas ya, dan minggu ini baru-baru sesuai judul juga terkait emiten konstruksi gitu ya, yang mana ini lagi naik secara signifikan. Dan bulan minggu depan ya di tanggal 26 itu rilis bursa karbon, dan ya bursa karbon juga related dengan environment, lingkungan ya, dimana perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan dalam tanda kutip bisa diuntungi. Itu merupakan momentum-momentum yang sebenarnya kita bisa ambil, dan ya let's say kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Oke, lalu juga saya udah open question box untuk requestan ya, pertanyaannya juga sudah saya share di Instagram, dan thank you buat yang udah nanya ya, saya share di Instagram story. Jadi buat teman-teman yang baru follow kita, baru follow saya Om Silent, setiap hari Jumat atau end of week gitu ya, biasanya siang hari saya open question box, yang teman-teman bisa request pertanyaannya akan kita jawab di sini. Oke, yang pertama ada friend. Dimana friend ini masih sama ya, jadi kenaikan kemarin masih pure kenaikan dari isu merger yang setiap tahun itu selalu di up ya. Beda dengan friend, si Excel-nya memang teknikalnya bagus. Kita juga VVIP swing profit ya hari ini gitu, karena kita beli di 2300-an. Oke, jadi memang beda nasib ya, karena mau bagaimanapun Excel ya dominannya jauh, dan menurut saya katalis yang ada di friend saat ini belum terlihat ya. Jadi dari sisi teknikalnya juga sebenarnya belum terlihat secara pasti sudah valid uptrend, itu masih jauh menurut saya. Jadi menurut saya ya no, untuk saat ini masih no. Ya, kecuali mungkin untuk trading pendek ya, teman-teman ya. Kecuali untuk trading pendek itu teman-teman bisa. Oke, itu untuk friend. Lalu berikutnya SMKM. Menarik SMKM ya. SMKM juga dari tadi koneksi saya jelek terus ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dari tadi koneksi internet di rumah saya memang lagi ancur-ancuran. Oke, waduh ini SMKM agak serem juga ya. Aduh saya no comment. Ya, saya kalau ketemu chart kayak gini saya no comment teman-teman ya. Jadi ya, mungkin kenaikan SMKM ini ada related dengan kayak misalkan Meta naik, nanti mungkin kita coba bahas ACST, Jekon, The Geek, itu kan emiten-emiten small cap yang terbang gitu, dan mungkin teman-teman cari emiten lain yang belum naik, salah satu SMKM. Yes, ada kenaikan volume di sini yang bisa kita perhatikan ya, teman-teman ya. Ada kenaikan volume di sini yang kita bisa perhatikan. Cuman melihat pola dari sahamnya saya rasa masih big no sih. Ya, menurut saya masih big no untuk SMKM. Jadi masih banyak opsi emiten konstruksi event yang small cap lain yang lebih menarik ya. Oke. Dan karena saya juga nggak mantau polanya dari si SMKM, jadi saya lumayan agak no comment. Berikutnya ya adalah Pani. Wah, ini kita berapa kali profit di Pani ya, tercatat dalam 2 minggu terakhir kita profit tuh kurang lebih 2 kali. Yang mana Pani so far so good ya teman-teman ya. Untuk Pani so far so good. Ya, untuk Pani so far so good, dimana kalau kita perhatikan ya. Ya, kalau kita perhatikan bahwa
mood jangka pendeknya ini masih bagus. Saya nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak, tapi mood jangka pendeknya masih bagus. Yang mana memang katalis terdekat Pani saat ini untuk raik isu. Ya, mungkin teman-teman udah baca jadwalnya kalau nggak salah minggu depan ya. Gitu. Dan yang menariknya ialah Pani itu memang related dengan backdoor listing. Ya, dimana kita tahu Agung Sedayu ya katanya sih akan menyerap semua hasil dari raik isu yang dilakukan oleh Pani gitu. Jadi dalam tanda kutip Agung Sedayu akan jadi salah satu pemegang terbesar di Pani, yaitulah istilah backdoor listing. Jadi dia nggak perlu listing, tapi melalui anak usaha yang dia caplok yang udah TBK, dia jadi pemegang besarnya. Nah dia udah ada Agung Sedayu di dalam. Dan ya kita tahu lah kalau di properti itu Agung Sedayu bisa dibilang perumahannya hampir jarang gagal ya. Ya mungkin apalagi yang di daerah Jakarta Barat tuh Agung Sedayu. Ya Agung Sedayu di mana aja. Tapi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat di Pantai Indah Kapuk, wah itu sih gila banget ya, luar biasa Agung Sedayu. Dan setahu saya hampir nggak pernah gagal untuk properti. Mungkin beda dalam tanda kutip sama Lipo ya, yang mungkin banyak sekali dramanya gitu. Tapi untuk Agung Sedayu sendiri itu so far so good. Dan cuman yang jadi consider saya ialah kenaikan jangka pendeknya kenaikan jangka pendek ya, dari bulan Agustus juga naiknya udah tinggi banget. Tercatat dalam berapa bulan aja udah naik hampir let's say 200-300%. Jadi mungkin ini bisa jadi sinyal bahwa terlalu FOMO juga nggak bagus. Even saya pun kemungkinan besar saya akan entry si Pani ya. Ya saya sih udah nggak pegang. Kemungkinan saya akan entry Pani lagi pada saat dia after raik isu, kemungkinan besar gitu. Karena kalau siapa tahu dikasih harga yang bottom dikit ya, ini kesempatan saya untuk entry di Pani. Berikutnya ada CTRA. Nah mungkin ya kalau kita balik lagi kita bicara terkait konstruksi ya, kalau kita bicara terkait konstruksi memang kelihatannya si properti dan konstruksi ini memang dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Setuju ya teman-teman ya, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dan kalau kita perhatikan juga bentar ya, saya sambil ngilangin ininya dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau memang kita perhatikan emiten properti ini mostly belum bergerak. Jadi cuman Pani. Pani pun gerak gara-gara ada yang dinamakan aksi korporasi, yaitu raik isu. Sedangkan kayak Citra, kayak let's say mungkin BSDE gitu ya. Lalu mungkin ada teman-teman lainnya ya. Seperti misalnya kok dia balik lagi ya, BSD, Sumarekon dan sebagainya, itu mostly masih belum naik signifikan. Jadi apakah emiten ini jelek? Enggak ya, Ciputra bagus, bahkan kuartal 2 dia termasuk yang bertumbuh. Dan menurut saya untuk properti memang tipikal slow ya, dan mungkin ini lebih ke masalah time frame ya. Saya pribadi masih optimis untuk properti sendiri ya. Kita doakan mungkin untuk time frame menengah panjang, kalau kita dapat harga yang reasonable, yang masuk akal, mungkin masih menarik. Ya, berikutnya ada yang namanya WIRG. Untuk WIRG secara overall saya masih no comment ya. Dan mungkin fun fact buat teman-teman bahwa untuk si WIRG-nya sendiri itu kan kalau nggak salah akan jatuh tempo ya untuk warannya. Ya, jadi buat teman-teman yang ada trading warannya si WIRG, maka hati-hati, karena kalau nggak salah seingat saya di bulan Oktober ya, itu dia akan hangus gitu. Dan kalau nggak salah warannya pun juga udah drop lumayan signifikan. Secara teknikal memang belum menunjukkan kondisi reversal ya, sama seperti beberapa emiten teknologi lainnya. Katalis juga kemungkinan ya ini stop loss berada di range support aja ya. Memang posisi saat ini ada berada di range support ya, ada berada di range support ya, mungkin kita bisa batasin di berapa nih, 125 ya.
sebagai batas pendek. Jadi mungkin kalau dia masih bertahan harian di atas 125, mungkin ada potensi technical rebound pendek di atas 130 140. Cuman karena kalau kita perhatikan ya, ini volume perdagangannya kan kecil banget teman-teman ya. Volume perdagangannya ini kecil banget. Jadi kita nggak bisa expect banyak sih karena volumenya ini kecil banget. Ya, volumenya ini kecil banget untuk si WRG. Jadi saya rasa ya masih banyak emiten lain mungkin yang bisa kita entry gitu ya, ketimbang kita nyangkut, kita nggak mau pindah, kita nge-hold terus ya, ujung-ujungnya menurut saya jadi kurang bagus. Berikutnya ada NCKL. Aduh, ini sinyal saya jelek banget ya. Ya saya juga tadi mau buka Mirai pun Mirai nggak kebuka tadi. Sinyal saya lagi jelek banget. Oke, lalu berikutnya NCKL. Ini juga emiten yang mungkin kita bisa masukkan ke dalam watchlist ya teman-teman ya. Untuk NCKL kalau kita perhatikan, dia kan after break di 1080. Ini kan kuncinya dia break di 1080. Dimana after dia break 1080 dia bentuk sedikit pennant ya. Dia bentuk sedikit pennant kecil. Nih kalau Anda perhatikan. Ya. Dia bentuk sedikit pennant kecil dan hari ini mencoba break ya. Jadi ini adalah pattern continuation yang mana mungkin memang sektoralnya juga lagi bagus juga gitu, dan menurut saya ini emiten yang oke gitu ya. Jadi dari beberapa watchlist tadi mungkin NCKL teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist ya. Menurut saya selagi di atas 1080 untuk jangka pendek jangka menengah NCKL masih bagus banget. Berikutnya Pegas. Untuk Pegas saya rasa belum terlalu signifikan ya. Ada berita Palo Kengkong ya. Yes, Palo Kengkong mungkin masuk, tapi pertanyaannya masuknya berapa banyak gitu. Lalu kalau kita lihat secara overall si Pegas ini kan memang ya, si Pegas ini kan memang posisinya itu sideways ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan Pegas itu posisinya super sideways gitu. Pergerakannya tuh nggak kemana-mana untuk si Pegas. Jadi saya rasa ya kalau mungkin Anda long term mungkin masih fine aja, tapi mungkin kita nggak bisa expect juga kenaikannya bisa besar ya. Bisa sih, tapi mungkin banyak faktor yang harus diubah karena kan BUMN Pegas ini intervensi dari pemerintahnya besar, karena lu nggak boleh jual gas kemahalan gitu, lu harus subsidi kasih ke rakyat, yang akhirnya secara company ini menunjukkan growth untuk pendapatannya tuh jadi ketahan, dan ini udah terjadi di Pegas selama bertahun-tahun. Jadi nggak heran kenapa kalau kita lihat migas pada terbang kenapa si Pegas nggak kemana-mana ya, karena faktor tersebut ya. Faktor tersebut mungkin kalau Pegas perusahaan swasta itu menjadi satu hal pembeda, tapi pada fakta kan dia BUMN yang harus mengabdi ke masyarakat gitu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada IPCC. Untuk IPCC sendiri teknikal kita lihat weekly kali ya. Weekly masih bagus ya teman-teman ya. Weekly-nya masih bagus untuk IPCC. Cuman memang nih tipikal emitennya emiten slow ya. IPCC tipikal emiten slow. Coba saya pakai EMA ya. Kita coba pakai ini EMA 200. Oke ya. Ini sinyal saya lagi. Nah, kalau di saya cek ya, EMA 200 saya itu kurang lebih ada di 660-an. Ya, saya lupa di daily apa di weekly. Cuman memang ini adalah area breakout-nya kemarin si IPCC. Perusahaannya bagus gak Om? Bagus ya. Cuman balik lagi ini juga BUMN, dan salah satu mungkin question mark dari saya pribadi, ini perusahaan sih bagus gitu, potential growth-nya juga oke, apalagi dengan harga yang kalau kita bisa dapat harga yang sesuai oke gitu. Cuman sering banget gonta-ganti direksi, itu sih minusnya IPCC cuman satu gitu, dan ya ganti-ganti direksi tidak ada hasil gitu. Jadi ketika perusahaan ganti-ganti direksi hasilnya nggak ada, nih jadi pertanyaan ya untuk IPCC. Tapi secara overall perusahaan bagus, dan
emiten-emiten kayak IPCC ini relate dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau di suatu negara di Indonesia pertumbuhannya bagus, industri manufacturingnya bagus, apalagi kan dia banyak bongkar muat ya, otomotif dan juga alat berat. Nah, selagi dua sektor itu naik, maka harusnya demand bongkar muat naik. Dan itu terjadi di IPCC. Jadi ketika di kuartal 1, kuartal 2 otomotif meningkat, IPCC juga labanya jadi drastis. Ya, jadi dia relate dengan beberapa sektor yang tadi saya sebutin. Overall bagus, cuman ya harus jadi highlight ialah itunya sih, apa namanya, direksinya ya. Dan mungkin secara teknikal ya balik lagi lah, secara teknikal so-so lah ya untuk si PCC ya. Trennya uptrend, cuman dari dulu memang pergerakannya ayo. Sorry guys, sinyal lagi jelek nih. Oke, untuk power, emiten pembangkit listrik, tapi balik lagi ya, power itu pembangkit listrik masih memang mostly gas dan batu bara ya. Mereka ada kembangin untuk biodiesel dan sebagainya, tapi memang porsinya kecil, masih kecil gitu. Jadi terlepas dari itu, power merupakan emiten satu-satunya emiten swasta yang mana bahkan PLN juga jadi customer mereka ya, pegang di kawasan industri di Cikarang, Karawang dan sebagainya, yang mana power jadi pemegang utama di situ. Dia nyuplai listrik ke kawasan-kawasan industri yang ada di sana. Ya, secara teknikal bagus, perusahaan ini juga rajin bagi dividen. Nggak cocok untuk trading ya, cocok mungkin untuk swing panjang karena ini cacing banget, pergerakannya itu lambat banget. Cuman karena dia bagi dividen rutin dan ya lumayan gede, maka ya cocok-cocok aja kalau kita sebagai investor jangka panjang ya, karena let's say emiten nggak kemana-mana pun masih dapat dividen 5-10%, dan itu bagus ya. Secara teknikal sih dia udah lumayan menarik karena dia break 700. Nah, ini tinggal kita cek. Saya sih ada keyakinan dalam time frame panjang harusnya bagus ya, dengan asumsi juga kan kalau market kita juga nggak ada yang aneh-aneh. Berikutnya ada MBMA. Bir dulu deh, bir. Waduh, ini bir sih volumenya kecil banget ya. Ini kalau kalian lihat volumenya kecil banget ya. Ya, volumenya kecil banget, nggak ada kata. Mungkin ya, sebenarnya ada tricky sih kita kalau mau entry saham-saham kayak gitu. Ya, teman-teman pakai break order. Ya, kalau di MNC ya. Lalu pasang ketika dia breakout gitu. Karena akan lebih akurat. Contoh harga sekarang kan 320. Nah, kita tarik-tarik, oh 330, 328 ada resisten, ya udah kita pasang break order ya, order, super order. Nah, break order. Nanti setting di MNC itu bisa sebulan ya, teman-teman ya. Di MNC itu bisa sebulan. Jadi kita pasang untuk sebulan. Udah, tunggu breakout baru beli, itu lebih aman. Karena kalau kayak gini sideways kita nggak tahu sampai kapan mau digoreng. Berikutnya HAJJ, aduh saya no komen ya, yang aksal-aksal hati-hati loh. Kita udah cek contoh kasusnya Ralph ya. Ralph dari ratusan ke bawah 50, HAJJ juga dari 500 ke 100. Karena memang one momentum aja gitu. Mungkin akan bisa naik lagi, tapi ya perlu diperhatikan HAJJ ini kan travel ya. Saya juga nggak tahu ini travel apa. Kalau teman-teman mau lihat secara teknikal, jujur saya trader yang jarang banget trading di saham akselerasi, even saya jarang mantau. Jadi mungkin saya nggak kompeten lah untuk bicara terkait emiten akselerasi karena saya nggak perhatiin polanya. Cuman kalau lihat dari sisi pergerakan dari volatility tiap hari, saya rasa masih belum ya untuk HJJ ya. Makanya naiknya pun kan juga 10%. Sedangkan kayak Meta, yang kayak Suli, ACST dan lain-lain itu naiknya tuh belasan persen, bahkan 30%. Jadi saya rasa ada emiten-emiten lain yang kasih peluang cuan lebih tinggi dan lebih pasti karena lagi ada katalis gitu. Berikutnya BCIC. Untuk bank digital saya pribadi juga masih belum melihat ada pola pasti untuk reversal. Yes, technical rebound sesekali rotasi sektor wajar ya. Memang kalau saya lihat bank digital turunnya udah terlalu dalam menurut saya
ya menurut saya. Cuman memang belum ada katalis yang nge-trigger emiten-emiten bank digital ini untuk technical rebound gitu. Jadi ya hasil secara overall kalau kita lihat kayak Arto dan lain-lain itu masih turun ya, meskipun mungkin penurunannya tuh udah agak landai lah ya, penurunannya udah agak landai, tapi masih drop gitu. Jadi ya mungkin saya rasa agak no comment ya untuk BCIC, karena saya jujur saya kalau ditanya pertanyaan saham yang saya nggak mantau sama sekali, saya jawab apa adanya aja gitu. Untuk Maha juga belum ada katalis, ini volumenya juga masih kecil nih tuh ya, cek aja kalau volumenya masih imut-imut gini, nggak usah ngarep bisa naik banyak, paling naik berapa persen, 3% kempes, karena nggak ada minat ya. Para trader, even para investor, para fund manager nih pada nggak minat di saham ini belum. Nanti kalau tunggu volumenya agak-agak rame, nah itu baru oke ya. Nextnya ada SMGR. SMGR juga masih non trending ya, masih non trending. After dia break kemarin sebenarnya chartnya masih bagus ya untuk SMGR ya. Menurut saya untuk SMGR sebenarnya chartnya masih bagus, cuman memang continuationnya belum ya, pattern continuationnya belum muncul. Nah dia kalau bisa buat ini kan buat triangle ya, dia buat triangle gitu ya, dia breakout aja itu akan jadi katalis yang lumayan bagus kalau dia bisa breakout ya. Kalau dia bisa breakout ke atas bagus. Target breakoutnya di berapa Om? Ada kemungkinan breakoutnya itu kalau pattern tuh dari sini ya, mungkin 7100, atau kalau dia peaknya ada di 7250-an di sini ya. Kalau pattern ngitungnya sebenarnya dari sini, dari trend line, which is mungkin di 7000 sampai 7100. Tapi kalau secara classic resist itu ada di 7200 sampai 7300 lah kurang lebih ya. Outlooknya masih bagus, cuman belum ada katalisnya, kelihatan juga volumenya masih imut-imut. Untuk SMGR volumenya masih imut-imut nih, masih imut, masih kecil ya. Meskipun IHSG kita breakout ya, itu fakta sedihnya bahwa IHSG kita breakout, tapi agak sangat disayangkan bahwa mostly emiten juga naiknya belum terlalu banyak. Jasa Marga, oke, ini juga emiten yang lumayan menarik ya, karena dia naik sendiri juga ya beberapa waktu terakhir ya. After dia breakout di sini di berapa? 4000 ya. After breakout di 4000 udah capai target pattern juga harusnya. Coba. Ya, udah capai target pattern juga. Sekarang dia lagi konsolidasi lagi untuk Jasa Marga. Ya, secara overall menurut saya weekly monthly masih oke sih. Ya, untuk Jasa Marga karena kan patokannya sebenarnya di 4000. Jadi kalau teman-teman mau swing di Jasa Marga, as long as dia berada di atas 4000 tuh outlooknya masih positif untuk Jasa Marga ya. Oke, ini emiten yang konstruksi, ini kan masuk sektoral infrastruktur dan konstruksi ya, tapi ya memang kan dia basisnya kan bangun jalan tol, tapi overall tuh masih bagus ya, overall masih bagus banget untuk Jasa Marga gitu. Habis ini terakhir kita baru bahas emiten-emiten konstruksi ya, chart-chartnya ya. Untuk Kija ini lumayan menarik, meskipun saya nggak tahu ke trigger naiknya gara-gara apa ya. Ini kan setara dengan SSIA, dengan BES gitu ya, yang mana dia ada mau breakout konsolidasi panjang di 170-an ke atas ya, dimana kalau dia bisa break, hari ini volumenya juga ramai banget, ini akan jadi hal yang lumayan bagus kalau dia bisa breakout di 170 ke atas. Nah ini bisa diperhati nih untuk perdagangan hari Senin ke depan. Untuk fast trade, lihat kalau ada breakout bisa dijadikan kesempatan untuk kita fast trade, atau yang tipikal yang suka buy on breakout ya, mungkin nih emiten Kija bisa masuk ke dalam watchlist ya. Lalu ada MBMA. MBMA juga sebenarnya kurang lebih pergerakannya tuh mirip NCKL ya sebenarnya ya, karena kan sebenarnya basicnya basis nikel gitu, di mana MBMA sendiri ada potensial untuk break all time high-nya ya. Saya yakin sih sooner or later dengan asumsi IHSG kita nggak valid breakdown, nggak valid ya nggak valid lah untuk breakoutnya balik ke 7000 ke bawah. Kalau itu nggak terjadi, menurut saya secara swing MBMA on track ya ke 960 sampai 1000 gitu. Moodnya masih bagus, volumenya juga mulai rame ya, meskipun mungkin belum meledak, tapi volumenya ini masih oke ya, karena dari kecil-kecil naik juga, kenaikannya didukung sama volume, maka ini jadi sinyal yang bagus untuk MBMA.
Oke, mungkin bisa batasin lah jangka pendek di 890-an aja. Ya, jangka pendek bisa batasin di 890, selagi dia bertahan di atas 890, ya ini masih bagus banget untuk MBMA. Ya, sama kayak tadi yang CKL kan di 1080. Oke, lalu mungkin terakhir pembahasan kenapa nih ACST ya. ACST sebenarnya mungkin menarik karena kalau nggak salah ada transaksi besar juga di pasar nego. Coba bisa dicek deh ya di sini. Ya, di 234 seharusnya ada transaksi lah. Nanti mungkin di Instagram ya saya coba buat, dan volumenya tuh gede banget teman-teman. Jadi kalau kita cek volumenya si ACST tuh meledak banget, berjuta-juta lot dan juga meta. Nah, biasanya kalau volumenya semeledak ini pasti ada sesuatu yang besar ya, baik itu katalis dari sektoralnya ataupun dari spesifik emitennya yang mungkin kadang kita sebagai retail itu ketinggalan informasi, termasuk saya ya. Nah, ketika kita udah tahu ada saham fluktuasi ini, ingat ya, dia udah beggar ya, dari 118 dia udah beggar, maka entry-nya tunggu koreksi. Jadi asumsi besok atau Senin atau Selasa dia kasih koreksi yang lumayan, ya ini kesempatan kita yang ketinggalan untuk coba entry. Jadi jangan maksa Anda kejar candle dia udah naik 100%, Anda baru mau beli, menurut saya ketinggian. Meskipun bukan berarti nggak bisa naik lagi, ya bisa, tapi masukin dulu ke watchlist, cari titik entry yang pas, lalu kita tradingin. Nah, lalu kalau yang kayak Jekon gimana Om? Ada Jekon, terus mungkin ada DGIK, ini juga sama, tapi menurut saya ini ikut-ikutan masih. Ya, jadi dua emiten tersebut ACST dan Meta itu yang penggerak ya, leadernya. Nah, kalau Jekon Degik ini yang laggingnya. Jadi ketika retail melihat waduh ACST sama Meta naiknya udah tinggi banget nih, gue cari emiten lain deh yang sesektor. Nah, mereka baru pada HK, DGIK, dan Jekon. Minusnya emiten-emiten seperti DGIK, Jekon ini rentan koreksi yang signifikan juga, rentan PHP karena naiknya ikut-ikutan gitu ya. Cuman dari sisi fluktuasi ya Meta ACST yang paling baik. Jadi para pro scalper silahkan gitu ya, bisa masukkan ke dalam watchlist ya untuk konstruksi. Mungkin berita-berita besarnya yang real akan baru keluar di minggu depan atau enggak di 2 minggu ke depan ya. Lalu kalau kita lihat dari emiten konstruksi yang besar lainnya, cuman PTPP ya yang secara teknikal itu bagus, yang udah valid. Sisanya Wika, Adi, WSKT kan disuspend, ini masih belum valid gitu. Dia belum bisa breakout resisten penting. PTPP udah berhasil, dan kalau kita lihat flow-nya PTPP ya, kalau kita lihat flow-nya PTPP itu gede banget ya. Ini dari awal September lah, nanti kita cek. Dia breakout double bottom ya, beberapa resisten penting. Pertama di 660, lalu kedua ada di 700 730. Dan kalau kita ngecek ya untuk PTPP, nah hari ini pun masih akum ya. Hari ini pun masih akum. Jadi moodnya bagus ya, moodnya bagus banget. Dan dari awal September deh, coba dari 28 ya. Nah, seller bayarnya jauh. Ada YU, ada NI, ada CC, dan cost mereka tuh di 700. Memang udah agak tinggi ya. That's why kalau mau kejar sih ya harap disiplin. Tapi dari sini flow-nya bagus. Nah, kalau ACST Meta ini lebih ke copeters ya, karena kalau kita perhatikan ya, transaksinya ramai banget tapi net buy net sell-nya tuh dikit. Dalam artian ya mereka banyak keluar masuk ya, banyak keluar masuk. Nah, kalau Meta ini baru kelihatan ada terjadi semacam crossingan, dan ini ramai banget karena transaksi Meta itu sampai belasan juta lot ya. Dan costnya mereka rata-rata udah cuannya udah signifikan 150 ke atas. Untuk KCC juga sama. Untuk Wika flow-nya belum gede banget ya. Untuk Adi juga flow-nya oke ya, ada flow masuk, cuman nggak sebesar PTPP. Jadi mungkin dari sisi teknikal yang paling confirm saat ini PTPP, tinggal pintar-pintar entry ya, jangan sampai terjebak. Kalau teman-teman yakin bahwa konstruksi ini akan kembali comeback ya, apakah berita restruktur, apakah berita merger, we don't know. Cuman butuh validasi berita yang lebih lanjut agar kita nggak beli emitennya ketinggian. Oke ya, so paling itu dulu. Mohon maaf ya teman-teman, chartnya agak sedikit nge-lag karena internet saya juga lagi jelek ya. Semoga kualitas videonya juga nanti bisa bagus. Thank you, good luck, salam Trader Academy, bisa lebih patient, be cuan.